Shalom teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Pastinya kalian baik-baik saja karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Teman-teman pasti rindu ya untuk beribadah bersekutu bersama-sama di gereja. Tapi saat ini kita masih beribadah secara daring atau di rumah kita masing-masing. Jadi siap untuk beribadah? Jika siap, kita akan memulai memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi terlebih dahulu, saya persilakan untuk teman-teman yang belum mengambil saat teduh atau doa pribadi. Saya persilakan. Karena begitu besar kasih setianya dan anugerahnya kepada kita. Mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Bapak, kami berdoa untuk persekutuan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu, berkatin juga ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai, kiranya dapat menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Kita akan doa syafaat serta doa Bapa kami dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Terlebih dahulu mari kita angkat pujian Bapa Sorgawi. Bapa surgawi,
Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami masih boleh beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Bapak, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan dari tertinggi sampai terendah. Kiranya setiap tugas mereka dapat terlaksanakan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap tim medis dan garda terdepan yang mengurus COVID-19. Kiranya Bapak memberikan semangat dan kekuatan bagi mereka. Berkatin juga keluarga mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja dimanapun berada, terutama gereja yang kami pakai. Berkatinlah juga gembala sidang kami. Berkatin juga setiap pengurus yang terlibat. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Berkatin kedua orang tua kami. Berikanlah kesehatan selalu. Bapak, inilah doa dan permohonan kami yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Puji Tuhan kalau pada hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar dan merenungi firman Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan, penyertaan dan kasih Tuhan di sepanjang hidup kami sampai dengan saat ini. Bahkan pada hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa, agar kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh mendengarkan dengan baik, dan firman Tuhan yang telah diperdengarkan boleh kami mengerti, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, firman Tuhan kita pada hari ini saya berikan tema anak yang hilang. Seorang bapak atau katakanlah orang tua pasti akan sangat menyayangi anak. Bagaimanapun keadaan ataupun perlakuan si anak itu terhadap orang tuanya, atau bahkan sekalipun anak itu adalah anak yang nakal, anak yang suka melawan orang tua, bapak atau orang tua pasti akan tetap menyayangi anak. Mungkin akan ditegur oleh orang tuanya, oleh bapaknya atau oleh ibunya, tetapi teguran itu semata-mata hanya untuk menasehati supaya anak itu bisa menyesali perbuatannya dan bisa tahu bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang salah. Nah tentu juga itu dilakukan oleh orang tua atau oleh bapak atau oleh ibu, orang tua lah pokoknya, itu untuk kebaikan kita sendiri. Nah lalu bagaimana jika si anak itu lebih memilih untuk pergi jauh meninggalkan orang tuanya? Pergi jauhnya itu untuk lebih memilih untuk hidup bisa bebas, hidup semaunya, dan justru akan merusak hidup. Tentu sang bapak akan merasa sangat sedih hatinya. Nah ini merupakan gambaran sikap atau hal yang diajarkan Tuhan Yesus tentang perumpamaan anak yang hilang. Mari teman-teman semua kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai dengan 32. Sekali lagi saya ulang, Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ke-32. Saya bantu bacakan dari sini, teman-teman boleh ikuti dari rumah masing-masing.
Firman Tuhan berkata, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian firman Tuhan. Nah, teman-teman semua, setelah kita membaca ayat Alkitab yang sudah kita baca dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32, Yesus mengatakan ada seorang yang mempunyai 2 orang anak. Dan suatu ketika anak yang bungsu meminta bagian hartanya kepada ayahnya dan memilih untuk pergi jauh. Lalu dia menjual seluruh hartanya, dan ia tidak mempunyai apa, dan ia menghabiskannya dengan cara menghambur-hamburkan, berhidup bersenang-senang, berfoya-foya sampai ia menghabiskan seluruh harta dan kepunyaannya. Dan ia tidak mempunyai apa-apa lagi. Hingga suatu ketika anak itu merasa sangat kesulitan, bahkan untuk mencari makan pun ia tidak bisa, sampai ia harus menderita kelaparan. Sampai pada akhirnya dia mencari pekerjaan kepada orang-orang di sekitar situ, dan diberikan pekerjaan untuk memberi makan atau memberi makan atau mengurus hewan peliharaan babi di ladang. Ia sangat menderita.
ia sangat mengalami kesulitan. Sampai suatu ketika dia berpikir bahwa ayahnya adalah orang yang mempunyai banyak pekerja, dan bahkan pekerjaannya pun memiliki makanan yang berlimpah-limpah. Sementara dia di sini menderita kelaparan sampai harus merasakan penderitaan yang sangat-sangat dia rasakan. Lalu dia mulai menyadari kesalahannya, mulai berpikir bahwa apa yang dia lakukan kepada ayahnya adalah hal yang salah. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi kepada ayahnya. Lalu setelah itu apakah ayahnya akan memarahi dia? Atau bahkan ayahnya tidak mau menerima dia kembali, teman-teman? Ternyata tidak. Justru betapa bahagianya ayahnya ketika melihat anaknya berpaling kepada dia kembali. Justru dia merasa sangat bersuka cita karena anaknya telah kembali kepadanya. Dia langsung berlari mendatangi anaknya, memeluk dan mencium anaknya itu. Nah, bahkan dia sampai menyuruh pekerja-pekerjanya atau pesuruh-pesuruhnya untuk menyiapkan segala sesuatu untuk dia. Jubah yang terbaik, lalu ada cincin, sepatu, dan bahkan menyembelih hewan, lembu yang gemuk atau lembu yang tambun. Lalu si anak ini pun berkata pada ayahnya bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan memohon ampun kepada bapaknya. Nah, teman-teman semua, dari perumpamaan atau dari cerita kita ini paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari untuk kita renungkan juga. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa dari cerita perumpamaan tentang anak yang hilang ini, sosok Bapa yang digambarkan dalam cerita ini menggambarkan Allah Bapa kita. Kita harus selalu menyadari bahwa Allah sangat mengasihi kita. Oleh karena itu penting bagi kita jika kita selalu berada dekat dengan Allah, Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia akan selalu melindungi kita dan memenuhi kebutuhan kita. Jangan sampai kita terpikirkan atau tergoda oleh hal-hal duniawi yang dapat memberikan kita kesenangan sesaat. Seperti dalam cerita tadi, anaknya lebih memilih untuk pergi menjauh dari bapaknya karena berpikir dia ingin hidup bebas, dia ingin bisa hidup bersenang-senang. Padahal justru akhirnya anak itu malah jadi menderita, bahkan sampai harus merasakan kelaparan yang sangat-sangat dia rasakan. Nah, lalu timbul pertanyaan, maukah kita jadi anak yang seperti itu? Tentu tidak mau, kan? Oleh sebab itu, poin yang pertama, perlu kita sadari bahwa Allah sangat mengasihi kita, jadi kita harus selalu berada dekat dengan Allah. Nah, poin yang kedua, kita sebagai manusia tentu pernah melakukan perbuatan yang salah, pernah melakukan dosa. Lalu apa yang bisa kita lakukan kalau kita menyadari bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah salah? Jika kita merasa kita mulai menjauh dari Allah atau melakukan hal yang membuat kita menjadi jauh dengan Allah, melakukan dosa, maka patutnya dengan segala kerendahan hati kita mau datang kepada Allah, menyesali segala perbuatan kita yang tidak baik, serta memohon ampun kepadanya. Teman-teman boleh baca dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti anak bungsu yang dia sadar dia telah melakukan kesalahan, dia sadar dia telah membuat bapaknya sedih, tetapi dia mau berpaling kepada bapak, dia mau kembali lagi kepada bapaknya. Dengan segala kerendahan hati dia datang kepada bapaknya, dia memohon ampun dan menyesali segala perbuatannya yang tidak baik. Apalagi Bapa kita di surga, yang tentu juga akan selalu mengampuni kita, tidak peduli bagaimanapun
besarnya kesalahan kita. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa semakin saya melakukan banyak dosa akan semakin jauh, malu untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Justru Tuhan menginginkan kita kembali padanya, memohon ampun kepadanya, dan Tuhan akan selalu bersedia untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Itu poin yang kedua, teman-teman. Lalu ada lagi poin yang terakhir atau poin yang ketiga. Di ayat yang ke-28 pada pembacaan kita tadi di Lukas 11, ayat yang ke-28 dikatakan bahwa maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah, ternyata anak sulungnya marah ketika mendengar bahwa ayahnya menerima anak bungsunya kembali. Padahal dikatakan anak bungsunya kan sudah melakukan kesalahan besar, bahkan sudah menyakiti hati bapaknya dengan pergi meninggalkan bapaknya. Namun si ayah menjelaskan kepada anak sulungnya itu bahwa justru seharusnya ketika kita tahu bahwa dia kembali kepada kita, kita patut bersuka cita dan bergembira karena dia yang hilang telah kembali. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah sejatinya perlu kita sadari bahwa pengampunan atas dosa manusia itu semata-mata hanya otoritas Allah dan kehendak Allah saja. Itu dulu poin yang pertama. Lalu, kita manusia sama sekali tidak berhak untuk menjudge sesama manusia. Misalkan mengatakan bahwa dia telah berdosa, dia tidak layak untuk diampuni, atau si A telah melakukan kesalahan yang sangat besar sehingga dia tidak layak untuk dimaafkan. Bahkan Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita untuk kita saling mengampuni satu sama lain. Nah, lalu banyak dari kita mungkin yang saat ini, sampai dengan saat ini mungkin masih berpikir demikian. Padahal teman-teman perlu kita sadari bahwa justru seharusnya ketika teman kita melakukan kesalahan, bukan kita dorong dia untuk lebih lagi melakukan kesalahan. Justru kita harus menarik dia, atau bahkan dia ketika dia kembali, kita harus ikut bersuka cita atas kembalinya dia, atau atas kesadaran dia dari perbuatan dia yang salah itu, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan tentunya kita bisa saling mengingatkan satu sama lain ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga kita bisa saling menjauhkan diri dari dosa dan melakukan hal-hal yang baik. Boleh dibuka dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, tentu hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kita melihat ada orang-orang terdekat kita yang masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Bukan kita jauhi dia, justru seharusnya kita mengingatkan dia bahwa itu tidak baik. Tetapi masih dengan menggunakan cara yang baik, bukan menunjuk dia atau menjudge dia sebagai orang yang sangat-sangat berdosa dan tidak bisa diampuni lagi, tidak bisa dimaafkan lagi. Nah, teman-teman, ajaran Tuhan Yesus tentang perumpamaan anak yang hilang ini kembali mengingatkan kita betapa besarnya kasih Allah kepada kita semua. Mungkin terkadang sadar atau tanpa kita sadari, kita menyakiti hati Allah. Kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sudah sepatutnya kita berpaling, kita kembali lagi kepadanya dengan segala kerendahan hati kita, memohon ampun pada Allah Bapa kita, seperti yang tadi dilakukan anak bungsu tadi.
Dia sadar dia melakukan hal yang tidak baik, dia telah menyakiti hati bapaknya, dan dia kembali dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hatinya memohon ampun kepada bapaknya. Begitu juga dengan kita banyak dosa, tapi Tuhan masih sangat bersedia dan membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima kita kembali. Sehingga kita bukan malah semakin menjauh, justru kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan, karena pengampunannya selalu tersedia bagi orang yang berdosa, yang mau bertobat, karena Ia adalah Allah yang setia dan adil. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit renungan firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada hari ini. Sekali lagi, mungkin poin-poin yang tadi bisa selalu kita ingat, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, kita bukan malah menjauh dari Allah, tapi kita justru lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, naikkan kembali segenap pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu ya Bapa. Segala kebaikan, kasih Tuhan sepanjang hidup kami sampai dengan saat ini. Bahkan saat ini Tuhan, kami kembali diberikan kesempatan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, kami diajarkan tentang perumpamaan anak yang hilang. Kami mau ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, untuk datang kembali kepada Tuhan, karena kami sadar terkadang kami melakukan banyak kesalahan, terkadang kami menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami. Dan kami mau kembali lagi kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami dalam kehidupan kami, dalam pendidikan, dan dalam keseharian. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah di hari ini. Terlebih dahulu, mari kita angkat pujian Hati Hamba. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
Yesusku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, di hari ini kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga di hari ini kami telah selesai beribadah. Kiranya ibadah kami dapat menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk teman kami yang saat ini ulang tahun, Samuel Petra dan Liu. Kiranya di umur saat ini, Bapak semakin menunjukkan kasih kepada mereka. Terima kasih ya Bapak. Teman-teman, saya persilakan untuk teman berdoa secara pribadi, sampaikan pergumulan yang ingin disampaikan. Saya persilakan. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selalu stay di rumah ya, dan jaga kesehatan.